Masyarakat Ukraina muak, bantuan dari Amerika dan NATO tak berhasil apa-apa, kudeta militer Presiden Zelensky dimulai. A couple of thousands of people have gathered here. We don't know the official data yet. The police has to do the counting, but it seems like around 4,000 or 5,000 people. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ketidakpuasan warga Ukraina atas kepemimpinan Zelensky makin memanas. Sejumlah warga memerintahkan penggulingan hingga meminta militer untuk segera melakukan kudeta agar negara mereka tak menjadi negara miskin dan menderita selamanya. Karena kehancuran dan pemulihannya pasti akan berlangsung sangat lama dan akan membawa kesengsaraan lebih panjang bagi warga-warga Ukraina, khususnya para sipil yang juga kehilangan harta dan keluarga. Kami muak dengan ini semua dan kami sangat kecewa dengan si pelawak. Bantuan dari luar negeri juga tidak berguna. Kami masih seperti ini hingga hampir 2 tahun dan kami ingin kedamaian. Jika si pelawak dimundurkan ataupun dikudeta, kita bisa mengakhiri perang ini dan hidup damai kembali. Dikabarkan gerakan kudeta terhadap pemimpin Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencuat ke permukaan yang akan dilakukan kalangan militer. Kudeta itu terjadi di tengah-tengah sistem persenjataan kiriman North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat terbukti tidak efektif menghadapi operasi militer khusus Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022. Karena sebagian besar sudah dihancurkan sebelum sampai ke tujuan. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhnyi telah bersikap berbeda dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Jenderal Valery Zaluzhnyi telah menyerukan agar pasukannya mundur dan menyelamatkan hidup mereka masing-masing yang bertentangan dengan perintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar bertahan sampai titik darah penghabisan. Popularitas Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhnyi semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah menyarankan militer reguler jangan dipaksakan menghadapi Rusia yang serbu unggul dalam sistem persenjataan. Menurut pakar konflik, Yevgeny Mikhailov dalam siaran langsung TV 360 mengatakan, kesalahan Volodymyr Zelensky dapat menyebabkan kudeta militer di Ukraina secepatnya. Sejauh ini, posisi Volodymyr Zelensky hanya didukung oleh mereka yang mengikuti operasi militer melalui internet saja. Sementara orang yang waras termasuk banyak orang Ukraina biasa akan memihak Valery Zaluzhnyi karena semua orang mengerti bahwa tentara bukanlah sumber daya yang tidak ada habisnya. Di tengah faksionalisme yang semakin tajam, Presiden Volodymyr Zelensky telah menggunakan kekuasaannya di bawah darurat militer untuk melarang partai politik yang tidak patuh, termasuk partai oposisi besar yang telah lama dipandang sebagai pro-Rusia, meskipun pada kenyataannya mereka lebih netral. Zelensky antek barat jadikan Ukraina berantakan hingga seperti sekarang. Jutaan warga Ukraina bikin militer Ukraina kudeta si pelawak. Panasnya perang yang telah terjadi lebih dari 1,5 tahun ini telah membuat muak para penduduk Ukraina sebab si Zelensky lah biang kerok dari invasi ini. Dia adalah boneka barat yang tengah memainkan perannya. Dia harus memikirkan dari kursi kepemimpinan di Ukraina. Karena kita hanya inginkan kedamaian, namun dia hanya menginginkan belas kasih dari negara-negara yang telah mempermainkan negara kami. Maka dari itu militer Ukraina harus mengkudeta mantan pelawak ini. Perang Ukraina
antara Rusia hingga saat ini masih terus memanas. Meskipun kalah dalam teknologi persenjataan, Ukraina menolak menyerang kepada Rusia. Ukraina terus melakukan perlawanan dan meminta simpatik serta bantuan dari negara barat untuk tak sepaham dengan Rusia. Diketahui Presiden Ukraina bernama Volodymyr Zelensky yang merupakan seorang artis komedian tak memiliki pengalaman militer. Zelensky percaya diri melawan Rusia yang merupakan salah satu negara terkuat di dunia setelah Amerika. Diketahui juga negara barat memang tak tidak sedang dengan Rusia yang kini dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Rupanya mantan komedian ini mampu menarik simpati negara barat, Amerika Serikat, Inggris hingga Belanda yang tergabung dalam NATO. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menilai Volodymyr Zelensky yang mantan komedian menjadi presiden Ukraina ini cuma dijadikan boneka atau antek oleh barat untuk melawan Rusia. Saya pikir barat memainkan Zelensky melawan Rusia dan melakukan segalanya untuk memperkuat dan juga keinginan mengabaikan perjanjian Minsk, kata Lavrov. Seandainya Zelensky bekerja sama dalam mengimplementasikan perjanjian Minsk, krisis akan berakhir yang lama, ujarnya dikutip dari media Rusia. Apa itu perjanjian Minsk? Perjanjian Minsk adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas. Donbas merupakan sebutan untuk wilayah Ukraina di timur yang meliputi wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Kesepakatan ini berisi langkah-langkah untuk mendeklarasikan gencatan senjata, menarik senjata, menyatakan amnesti, memulihkan hubungan ekonomi, dan melakukan reformasi konstitusional di Ukraina melalui dialog dengan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri. Hal ini dilakukan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan berikan dukungan status khusus di distrik tertentu di wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Namun, proses negosiasi sebenarnya berhenti karena penolakan Kiev untuk memenuhi penentuan politik kesepakatan Minsk. Dilaporkan tas secara khusus pemerintahan Ukraina menolak pengadaan dialog langsung dengan DPR dan LPR, menentang konsolidasi status khusus setara atau daerah konstitusi, dan juga menuntut agar bagian perbatasan dengan Rusia di Donbas ditempatkan di bawah kendali Ukraina. Pada 15 Februari 2022, Duma, Rusia dengan suara bulat meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui LPR dan DPR yang telah memproklamirkan diri. Rusia kemudian secara resmi mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk tahun 2022, menyusul putusan ini pada 22 Februari 2022.